Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tercurah kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa hadir di tempat ini insyaallah dalam rangka melaksanakan bimbingan manasik. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan insyaallah kita semua yang hadir pada hari ini akan mendapatkan syafaat daripada beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Direktur Utama PT Primatur & Travel Ibunda Sensasi Ibu Haja Nur Aisyah. Yang saya hormati Kepala Cabang Primatur & Travel Depok Bapak Haji Didi Suredi. Yang saya hormati perwakilan PT Primatur & Travel Jatinegara Bapak Dian. Yang saya hormati Ibu Hajah Putih. Yang saya hormati Ibu Hajah Tian. Yang saya hormati juga perwakilan PT Primatur & Travel dari Manado, Ibu Dorce, dan juga seluruh perwakilan dan cabang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan yang paling saya hormati juga Bapak Ibu sekalian para calon tamu Allah yang insya Allah mudah-mudahan kehadiran kita semua pada hari ini di tempat ini akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, insya Allah hari ini kita akan melaksanakan bimbingan ibadah manasik untuk keberangkatan tanggal 15, 19 Maret dan tanggal 20 Maret. Nah mungkin yang paling dekat itu tanggal 5 Maret. Mungkin saya agak sedikit menghimbau, tanggal 5 Maret itu keberangkatannya pukul 00.40. Jadi mohon diperhatikan. Jadi datang ke bandaranya tanggal 4-nya, berangkatnya di tanggal 5.00.40. Tetap datang ke bandaranya di tanggal 4 Maret. Takutnya lupa tanggal 5-nya berangkat ke bandara, pesawatnya udah berangkat ketinggalan Bapak Ibu sekalian. Dan juga untuk yang tanggal 19 Maret keberangkatannya itu pukul 19.07 malam. Nah biasanya nanti kita akan ada meeting point di bandara atau tempat berkumpul di bandara. Nanti akan diinformasikan dan juga akan kita buatkan grup masing-masing keberangkatan Bapak Ibu sekalian untuk memudahkan koordinasi pada saat persiapan untuk keberangkatan. Pada saat di bandara meeting point tersebut Bapak Ibu sekalian, kita akan adakan lagi review manasik yang lebih mendetail atau lebih teknis untuk persiapan keberangkatan. Kalau manasik hari ini akan kita laksanakan mungkin secara general atau secara umum akan disampaikan nanti oleh Bosa Ulin selaku pembimbing atau pembawa materi manasik pada hari ini. Dan juga Bapak Ibu sekalian, perlu saya informasikan keadaan dan situasi sekarang di Mekah maupun Madinah cukup crowded untuk saat ini. Jadi dihimbau agar nanti Bapak Ibu sekalian mungkin yang ada penyakit khusus ataupun ada konsumsi vitamin-vitamin khusus dipersiapkan. Karena sebelum memasuki Ramadan aja tuh kuantitas jamaah di sana itu sangat lebih banyak dibanding bulan-bulan sebelumnya, bahkan tahun sebelumnya. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian baca di berita, banyak juga jamaah Indonesia ataupun dari negara lain yang tidak kebagian hotel padahal dia sudah booking hotel dari jauh-jauh hari. Itu karena efek ada beberapa negara muslim ataupun negara baru yang tadinya tidak diperkenankan untuk melaksanakan ibadah umroh baru dibuka oleh pemerintah Saudi, sehingga melonjak jumlah jamaah sekarang di sana. Itu bulan sekarang, apalagi nanti bulan Ramadan Bapak Ibu sekalian. Jadi harus dipersiapkan fisik, obat-obatan sekali lagi yang memang ada konsumsi obat-obatan khusus, jangan sampai tertinggal dan jangan sampai lupa Bapak Ibu sekalian. Lalu saya juga mengingatkan nanti pada saat di bandara kita ada pembagian tiket, paspor dan juga ID card. Nah, ID card nanti yang pada saat dibagikan di bandara tersebut sampai di Saudi itu jadi tanda pengenal Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak perlu lagi bawa paspor kemana-mana Bapak Ibu.
Di ID card tersebut nanti ada barcode, ada nama hotel, nama pembimbing, Hotel Mekah Madinah ada di situ. Jadi kemana-mana yang dipakai itu ID cardnya. Begitu sampai di hotel di Mekah Madinah, kalau petugas kami kumpulkan nanti ditaruh di koper, kunci kopernya. Jadi nggak perlu dibawa kemana-mana, khawatir nanti hilang seperti itu. Dan juga saya juga mau menginformasikan Bapak Ibu sekalian, apabila nanti dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin membadalkan umroh ataupun ingin membadalkan untuk haji bagi orang tua, keluarga, sahabat, mungkin boleh diinformasikan juga ke petugas kami. Ada Bu Sri, Mbak Amel, sama ada Mas Isa. Barangkali ada yang badalkan untuk orang tuanya, saudaranya, mau badal haji ataupun badal umroh, boleh diinformasikan. Atau nanti ke cabang-cabang Prima masing-masing juga boleh diinformasikan. Enggak ketabrak. Ini nggak panjang lebar Bapak Ibu sekalian, mengingat waktu jam 10 lewat atau setengah 11, takut nanti pada saat praktek terlalu panas. Mungkin yang terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mempercayakan perjalanan ibadah umrohnya menggunakan PT Primatur and Travel. Semoga dari hari ini sampai nanti keberangkatan pulang lagi ke tanah air, Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan ibadahnya, mendapatkan umroh yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Anggi Muhammad Nur. Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja kepada acara inti ya, yaitu penyampaian manasik umroh yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Uli Nuha LC MAG. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita pada pagi yang berkah ini berkumpul di tempat yang berkah ini, insyaallah. Alhamdulillah ya. Yang saya hormati semuanya ya, Bapak Ibu sekalian, ada Mas Anggi sebagai komisaris PT Primatur and Travel dan seluruh jajaran PT Primatur, seluruh kepala cabang dan kepala perwakilan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Nah, singkat saja Bapak Ibu ya, intinya alhamdulillah kita sudah ke tahap terakhir sebelum kita berangkat umroh. Alhamdulillah ya. Berapa banyak orang-orang yang ingin berangkat umroh tapi mungkin belum takdirnya, benar nggak? Ya. Ada yang mungkin sehari sebelum berangkat meninggal ya, atau sebulan sebelum berangkat meninggal, dan mungkin yang tadi seperti disampaikan oleh Mas Anggi, negara-negara yang harus menunggu bertahun-tahun. Karena kenapa? Karena belum dibuka oleh pemerintah Saudi. Yang akhirnya sekarang mereka bisa umroh, yang akhirnya sekarang melonjak di sana ya. Sebelum itu perkenalkan, saya Muhammad Ulin Nuha, sering dipanggil Ulin ya. Dr. Haji Muhammad Ulin Nuha LCMAG. Ini background saya. Saya dulu pesantren di Gontor, habis itu S1-nya di Madinah, S2 S3-nya di Jakarta, ngambil pemikiran Islam sama tafsir ya. Intinya alhamdulillah Allah kasih pengalaman saya ketika di sana. Jadi sekarang pengalaman saya ketika di sana baik sebagai mahasiswa ataupun sebagai mutawif akan saya share kepada Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini sharing ya, bukan berarti menggurui ya. Oke, langsung ke sosialisasi manasik umroh.
pertama ya, ini sebelum sholat safar ya, ada persiapan yang harus kita siapkan ya. Mungkin itu jaga-jaga kalau kita lupa. Apa itu? Tadi udah disampaikan oleh Mas Anggi, yaitu obat-obatan. Kenapa saya mengingatkan obat-obatan? Karena ketika kita di sana ya, ketika kita di umroh di Arab Saudi, itu kondisinya antara dua, pasti dua. Kalau enggak obat-obatannya lebih mahal, atau enggak cocok ya. Saya berkali-kali beli obat di sana, baru mahasiswa baru setahun itu kaget ya, kaget dengan kondisi obat-obatan di sana karena dosisnya tinggi biasanya, jadi nggak direndahin. Jadi dokter-dokter Indonesia itu tahu kondisi kita fisiknya yang kecil-kecil ya kan, mungil-mungil dibandingkan dengan orang Arab yang gede-gede atau orang Eropa ya. Jadi dosisnya mereka tuh mirip dosis Eropa atau Amerika ya. Jadi sekali minum biasanya obat pilek itu, satu pil yang kecil itu biasanya langsung lega. Saking leganya agak kelengan begini. Dan juga harganya lebih mahal biasanya. Itu. Jadi biasanya kalau saya ya pribadi itu antara nggak cocok atau lebih mahal. Nah, jadi untuk jaga-jaga Bapak Ibu ya, usahakan bawa obat-obatan sendiri ya, obat-obatan sendiri, karena kita akan melaksanakan ibadah umroh, bukan ibadah haji. Kalau ibadah haji ULYN hati-hati jawalan. Nah, kalau ibadah haji itu biasanya haji ini ya, haji umum, haji pemerintah, haji reguler. Biasanya ada dokter khusus, ya enggak? Tapi kalau haji plus atau haji furoda, haji plus ya atau haji furoda belum tentu ada dokter khusus. Biasanya haji pemerintah. Tapi plus minusnya kita tahu ya. Kalau haji plus, haji furoda itu mereka itu tempatnya lebih nyaman, lebih tertata, lebih sehat gitu kan. Nah, tapi kalau haji umum itu karena ngebludak ya, itu makanya disediakan dokter khusus ya, dan itu pun yang membayar pemerintah. Nah, kalau kita umroh itu biasanya pakai haji, kita pakai ini, pakai pencet live-nya sama ini. Nah, pencet live, kelas. Nah, biasanya kalau haji umroh itu biasanya kita bawa obat-obatan sendiri, gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi usahakan bawa obat-obatan sendiri itu. Kemudian persiapkan segala sesuatu yang kira-kira Bapak Ibu ingin bawa ke sana. Contohnya apa? Contohnya bawa pakaian. Pakaian apa? Sekarang ya, saya lihat suhu sekarang di sana itu di Madinah kurang lebih 15 sampai 17 derajat. Ya. Masih dingin. Terus kalau Mekah itu kurang lebih 20 derajat. Mekah saya lihat tadi di Google itu suhu maksimal hari ini 27. Mekah. Dingin ya kayak di Bogor ya atau di Puncak ya. Jadi sekarang itu Arab Saudi mengalami siklus puluhan tahun atau siklus belasan tahun. Siklus apa itu? Siklus di mana haji dan puasa Ramadan itu berada di musim dingin. Ya. Kalau dulu terakhir saya rasakan tuh 2-3 tahun yang lalu itu umroh Ramadan tuh masih panas, musim panas. Jadi takutnya jaga-jaga di sana, silakan Bapak Ibu bisa bawa ya mungkin jaket satu lah gitu minimal ya. Gitu. Terus biasanya yang ibu-ibu ya jangan lupa untuk sediakan kaos kaki karena untuk menutup aurat. Selain itu kaos kaki juga berguna untuk apa? Biar kaki nggak pecah-pecah. Ya. Atau Bapak Ibu juga bisa bawa kecil segini Vaseline atau yang dioles di sini nih biar nggak pecah-pecah gitu. Nah, iya. Kalau umrohnya cuman seminggu insya Allah aman, tapi kalau kita kan kurang lebih 2 mingguan ya. Nah 2 mingguan buat jaga-jaga gitu, tapi nggak usah banyak-banyak, satu orang kecil segini udah cukup insya Allah ya. Nah, atau lip gloss biasa pecah-pecah kalau baru pertama kali ya,
lip gloss. Paling di Shopee atau Tokopedia itu berapa? Mungkin 20-30 ribu. Dibandingkan beli di sana itu biasanya lebih mahal ya. Di sana mungkin 20-an real atau 10 real, kan lumayan gitu. Itu yang pertama. Karena kenapa? Biar ketika nyampe sana kita itu fokus ibadah, nggak fokus Ustadz bisa beliin lip gloss nggak? Ustadz anterin yuk beliin Vaseline gitu. Ya, jadi nggak fokusnya ke belanja ya. Atau Ustadz saya lagi nggak enak badan, anterin yuk beliin obat. Nah gitu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya di sini. Jadi persiapan semaksimal mungkin. Jadi ketika nyampe sana itu benar-benar fokus untuk ibadah. Itu. Karena sering pengalaman di sana itu seperti itu ya, seperti itu. Terus pengalaman saya juga itu pasti ada ya, semoga nggak ada ya untuk yang keberangkatan Ramadan tahun ini. Karena saking semangatnya ibadah Ramadan. Karena kenapa? Sholat Ramadan, sholat taraweh aja di Indonesia, di negara manapun, itu hitungannya jadi pahalanya seperti sholat wajib. Apalagi dikerjakannya di sana. Baca hadis, sholat di Masjid Nabawi 1000, waduh, kayak 1000 sholat wajib dong 1 rakaat taraweh di sana, ya enggak? Di Masjidil Haram, waduh kayak 100.000 dong. Saking semangatnya dari pagi habis sahur ya, habis itu langsung sholat subuh, habis itu itikaf, habis itu buka puasanya di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, lanjut taraweh, esoknya ngedrop Bapak Ibu. Esoknya ngedrop 2-3 hari, kan sayang ya nggak? Pilih mana? Sehari full itikaf sama taraweh, 2-3 hari ngedrop, ya kan? Atau tinggalin 1 sholat wajib, istirahat deh di rumah, di kamar hotel. Ustadz kan sayang ninggalin sholat wajib. Emang sayang. Ini saya mungkin jarang yang ngomong kayak gini ya, Ustadz ngomong kayak gini. Saya sarankan mending tinggalin 1 sholat wajib untuk istirahat di kamar. Entah itu sholat asar, atau sholat maghrib, atau sholat isya, subuh, zuhur, tapi tetap fit abis itu. Tiap hari, nggak ada yang bolong. Enak nggak seperti itu? Enak, karena sayang pahalanya. Sholat wajib itu lebih gede pahalanya daripada sholat taraweh. Ya, sholat asar, sholat zuhur, ketika bulan Ramadan itu jauh lebih gede daripada sholat taraweh. Ya, itu sepakat para ulama bilang. Nggak ada yang ngomong gini, nggak sholat zuhur wajib qadha nggak? Wajib, tapi nggak sholat taraweh wajib qadha nggak? Tidak. Ya, nggak sholat ba'diyah setelah maghrib wajib qadha nggak? Enggak. Nah itu ini saya harus mantepin Bapak Ibu seperti ini. Karena kenapa? Karena banyak yang euforia ya, FOMO karena saya akan umroh bulan Ramadan nih, tapi nyampe sana saking FOMO-nya sehari 2 hari nggak berasa iklim, seminggu baru berasa, abis itu ngedrop. Naudzubillah pernah saya dalam sehari nganterin 2 orang ke rumah sakit, dan rumah sakitnya bukan 1 rumah sakit, 3 rumah sakit. Karena kenapa? Rumah sakit 1 tutup, rumah sakit 2 tutup, rumah sakit 3 tutup. Ya. Jadi kita untuk darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh, ya. Itu di kaidah usul fikihnya seperti itu. Jadi menghindari keburukan itu lebih utama daripada mengerjakan kebaikan. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Sholat safar ini sunnah ya. Jadi Bapak Ibu bisa sholat safar itu dikerjakannya di rumah sebelum berangkat atau ketika di perjalanan ya, di perjalanan entah di bandara atau di terminal ya, atau di tempat peristirahatan di tol juga bisa ya. Nah, dan doa safar, yuk ikutin. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila Rabbina lamunqalibun, dan seterusnya ya. Nanti insya Allah doa safar ini akan dibimbing oleh mutawifnya, tour leadernya atau pembimbingnya. Atau nanti ketika nyampe di pesawat Saudi Airlines itu udah ada Subhanalladzi gitu. Yang pernah naik Saudi Airlines ya biasanya kayak gitu. Sakhkhara lana hadza dan seterusnya. Oke, lanjut. Tayamum ya.
Jadi Bapak Ibu, para jemaah sekalian, ketika di pesawat itu kita alangkah baiknya innallaha ahabba ayyukhadha rukhsahu. Sesungguhnya Allah lebih suka untuk diambil rukhsahnya. Rukhsahnya apa? Ketika dalam perjalanan dan kekurangan air pakai debu, pakai tanah, atau kita sebut dalam istilah syariatnya itu tayammum. Kenapa? Kalau satu pesawat pakai air, kasihan yang buang air kecil ya di pesawat. Nah, terus ketika di pesawat juga itu, yuk kita bareng-bareng langsung aja ya. Langsung aja tayamumnya seperti ini. Berhubung kalau dalam mazhab Imam Syafi'i itu kalau ada tanah kita pakai tanah, tapi berhubung di pesawat nggak ada tanah, berarti kita pakai apa yang ada di depan kita. Boleh nggak Ustadz pakai pakaian kita? Boleh. Boleh nggak pakai kursi di depan kita, Boleh. Karena kenapa? Setiap yang ada di bumi ini pasti ada debunya, bener nggak? Ya, itu kata para ulama. Jadi begini, yuk ikuti satu. Kemudian sunnahnya ditepuk sekali. Ini sunnah ya, bukan wajib. Ditepuk nggak masalah, tapi sunnah. Habis itu baru, ini saya pakai imamah. Kalau nggak pakai imamah, sampai tempat tumbuhnya rambut. Nah, terus sampai daun telinga yang kecil nih, kecil ya. Nah, terus gini. Berapa kali? Satu kali. Habis itu ibu-ibu nggak usah dibuka ya, bapak-bapak aja. Nanti prakteknya, soalnya takut auratnya kelihatan. Gini, sekali lagi. Bismillah. Sekali lagi ditepuk. Nah, gini ya. Saya tunjukkan dari belakang. Jadi tangan kanan taruh di telapak tangan kiri. Habis itu diolesin seperti ini, baru seperti ini, ya. Habis itu gantian, telapak tangan kiri ditaruh di telapak tangan kanan, seperti ini. Habis itu seperti ini. Nah, sudah selesai, Bapak Ibu ya. Sudah selesai. Jadi itulah cara tayamum. Sesimpel itu ajaran agama Islam. Nah, dan ini adalah kemuliaan yang didapatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ju'ila liyal ardu tuhuran, kalau nggak salah. Jadi dan dijadikan untukku, untuk umatku, untuk umat Islam itu bumi itu suci. Jadi syariat tayamum itu belum pernah diturunkan sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa belum pernah turun. Nah, baru diturunkan ketika Nabi Muhammad. Karena kenapa? Rahmatan lil alamin, rahmat untuk semua alam. Sangat mudah agama kita. Nah, barulah setelah itu, nah ini dalilnya. Wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadun minal ghaid aw lamastumun nisa. Langsung aja ya, fokus ke yang saya tebalkan. Syaratnya apa? Sakit. Banyak air tapi sakit, gak boleh nyentuh air. Ada nggak? Ada. Demam menggigil, boleh nggak tayamum? Boleh. Kemudian bepergian. Kemudian tidak mendapat air, dia sehat seperti kita, Bapak Ibu nanti sehat kan? Insya Allah kan? Insya Allah ya. Amin. Ya. Tapi sehat tapi nggak ada air di pesawat atau airnya dikit, ya. Cuma untuk buat buang air kecil atau buang air besar, maka kita pakai tayamum dengan syarat lagi, satu lagi, dengan tanah yang baik atau suci. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, syaratnya apa? Sakit, bepergian, tidak mendapat air, dengan tanah yang baik dan suci. Makasih Pak Yusuf. Kemudian nah ini dalilnya. Tsumma daraba biyadayhil arda darbatan wahidah. Apa? Kata Nabi Muhammad, telapak tangannya satu tepukan. Kemudian usap tangan kiri atas tangan kanan dan punggung kedua telapak tangannya. Seperti yang saya praktekkan tadi. Bisa dipahami ya? Nah, ini nanti Bapak Ibu materinya bisa di-download, nanti linknya terakhir saya kasih ya. Nah, sholat di pesawat duduk atau berdiri? Duduk ya. Kecuali pakai private jet bisa berdiri ya. Oke. Nah, ada keberangkatan tanggal berapa aja di sini? Tanggal 5. Setelah tanggal 5 tanggal berapa? Tanggal
19. Setelah tanggal 19 tanggal berapa? Tanggal 20. Tanggal 5 sama tanggal 19 itu masuknya mana dulu? Madinah. Nah, Madinah ketika naik pesawat aman, nyantai. Karena kenapa? Karena nanti mikotnya pakai pakaian ihramnya ketika di Masjid Dzulhulaifah di daerah Bir Ali Madinah. Oke. Nah, kita bahas dulu yang Madinah ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita ke Madinah dulu. Nah, yang ke Mekah anggap aja nanti tur yang Madinah ya. Oke. Nah, masuk kota Madinah, inilah kelebihan kota Madinah kata Rasulullah SAW. Nah, ini doanya ya. Ikuti. Allahumma hadza haramuka wa amnuka faharrim luhumana, atau lahmi juga boleh, dan seterusnya ya. Nah, nanti bisa di-download. Nah, ini kurang lebih doanya seperti ini. Nanti ada di buku doa yang di Primatur berikan ya. Oke. Kemudian masuk Masjid Nabawi. Masuk Masjid Nabawi doanya kurang lebih sama seperti masuk masjid biasa. Doa yang simple, Allahumma ftahli. Ikuti 1 2 3. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Kalau pengen panjang yang ini, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam sampai terakhir. Oke. Dan ini keutamaan salat di Masjid Nabawi. Salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwa illal Masjidil Haram. Salat di masjidku ini kata Nabi Muhammad lebih utama berapa kali lipat? 1000 kecuali selain di Masjidil Haram. Kenapa? Karena di Masjidil Haram itu 100.000. Dan keutamaan raudhah yang tadi saya bilang, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku adalah taman dari taman-taman surga. Jadi para ulama itu menjelaskan hadis ini ya, menjelaskan dari hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dan Syarah Sahih Muslim, bahwa ini mimbar. Apa? Mimbar. Jadi bentuknya kayak gini ya Bapak Ibu ya. Tapi ini bukan mimbar aslinya. Ini mimbar yang udah diperbaiki. Kenapa Ustadz? Karena ketika zaman Umayyah atau Abbasiyah itu mimbarnya kebakaran. Ini udah mimbar zaman Saudi Arabia. Gitu. Kebakaran, akhirnya digantilah mimbarnya seperti itu. Kemudian ini namanya mihrab. Apa? Mihrab. Mihrab itu tempat imam sholat. Berarti Rasulullah dulu sholatnya jadi imamnya di mana? Di sini ya. Terus ke sini lagi, ini nggak muat ya. Ke sini lagi itu makam Nabi. Makam Nabi itu adalah rumahnya Nabi. Jadi antara makam Nabi atau rumah Nabi sampai mihrab, sampai mimbar, itu adalah taman surga. Jadi dijelaskan oleh Ibnu Hajar sama Imam Nawawi, nanti ketika di hari kiamat ya, raudhah ini diangkat oleh Allah. Kemana? Ke surga. Jadi ini asalnya dari surga. Asalnya dari surga yang Allah taruh di bumi. Gitu. Allah taruh di bumi, nanti Allah angkat lagi ketika di surga. Jadi nanti kalau kita masuk surga, amin, insya Allah kita ketemu lagi sama raudhah ya Allah, ini ya dulu yang raudhah aku ke Masjid Nabawi. Seperti itu ya. Itu kelebihannya. Jadi kalau doa di sini tuh insya Allah lebih diijabah sama Allah gitu ya Bapak Ibu. Nah ini dia, ini mimbar, ini mihrab, kesananya raudhah. Dan antara ini ya, itu luas banget. Dulu enak, zaman dulu maaf ya, zaman tahun 2000, sebelum 2000, pokoknya 2015 2016-an lah itu. Enggak, belum Mbak. Sebelum Covid itu setahu saya 15 tahun 16-an ya. Iya, itu karpetnya masih ada warna merah sama hijau. Ada, jadi kita tahu pokoknya yang warna hijau itu raudhah gitu ya. Cuman pokoknya sebelum Covid
Saya nggak tahu persisnya tahun berapa ya. 2018 ya. 2018 tuh semua Masjid Nabawi itu karpetnya hijau semua. Jadi kita nggak bisa bedain mana rodoh mana enggak. Tapi kalau yang udah biasa tahu gitu. Pokoknya patokannya tiang ini gitu kan. Nah, tapi simpelnya gini, raudhah itu persegi segi empat. Kotak lah seperti itu. Jadi kotak ya seperti ini. Jadi kalau patokannya gini, lurus mimbar, seret, sama lurus makam Nabi. Tarik aja garis lurus. Keluar dari itu berarti bukan raudhah gitu aja. Di dalam itu berarti raudhah gitu aja. Gitu. Ya nggak tahu lah Saudi begitu ya. Nah, ini tarawih ya, karena kita insya Allah kita tarawih semua di sana, amin. Ya. Dulu sebelum COVID tuh tarawihnya itu mirip NU, 23 rakaat. Tapi setelah COVID dikurangi jadi kayak Muhammadiyah, 11 rakaat gitu. Tapi tetap nanti ketika malam itu ada qiyamul lail. Qiyamul lail itu apa Ustaz? Modelnya kayak sholat tahajud gitu. Itu sinonim aja, qiyamul lail, sholat tahajud itu sama gitu. Ustaz, kita milih yang mana? Ya kalau pengen dikerjain dua-duanya bagus gitu. Tapi balik lagi, ingat apa? Ingat fisik ya, ingat fisik lagi gitu. Nah, enaknya seperti itu Bapak Ibu. Kita bisa tarawih di sana ya. Dan yang berkesempatan ya semoga kita semuanya insya Allah berkesempatan untuk merasakan Lailatul Qadar, amin. Amin ya. Jadi Lailatul Qadar yang seperti yang kita tahu khairun min alfi syahr, lebih utama daripada 1000 bulan. Kalau kita kalikan kurang lebih 83 tahun. Nah, simpelnya gini, Lailatul Qadar itu sejak adzan maghrib sampai sebelum adzan subuh. Muadzin setelah adzan maghrib sampai sebelum adzan subuh itu Lailatul Qadar. Tanggal berapa? Hanya Allah yang tahu. Ya, sebenarnya Lailatul Qadar tuh di hadis tuh udah mau diinfoin sama Rasulullah ketika itu. Nah, Rasulullah mau nginfoin waktu itu di Masjid Nabawi. Qadarullah, 2 orang sahabat berantem kenceng sampai Rasulullah naik ya, agak emosi. Saking emosi lupa. Jadi wahyu yang Allah kasih itu lupa. Tapi itu semua atas takdir Allah, atas izin Allah. Hikmahnya apa? Kalau seandainya Rasulullah infokan ketika itu tanggal berapa, mungkin ya yang jadi harga hotel naik 100 kali lipat bisa jadi ketika bulan Ramadan dan ketika hari itu juga. Dan orang Islam bisa jadi seluruh dunia itu pengen umrohnya ketika di tanggal itu doang. Iya nggak? Nah, hikmahnya sampai sekarang kita berbondong-bondong dari tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan kita berusaha mencari Lailatul Qadar, itu hikmahnya kata para ulama ya. Itu. Tapi ada yang bilang ketika tanggal ganjil, ada yang bilang ketika Asyurul Awakhir, 10 hari terakhir. Allah alam, hanya Allah yang tahu, gitu ya. Nah, intinya selama Bapak Ibu tidak meninggalkan sholat maghrib, karena sholat maghrib itu setelah adzan atau sebelum adzan? Setelah adzan. Berarti sholat maghrib masuk Lailatul Qadar. Sholat isya masuk Lailatul Qadar nggak? Masuk Lailatul Qadar. Kalau nggak ninggalin selama umroh, sholat maghrib sama sholat isya, insya Allah dapat Lailatul Qadar. Minimal dapat sholat maghribnya sama sholat isyanya, amin. Gitu, simpelnya gitu ya. Nah, gitu. Musim dingin. Nah, kurang lebih ya ini standar ya, standar. Bisa lebih kurang, bisa lebih tinggi. Ini musim dingin segini, kalau perpindahan musim biasanya segini 25, kalau musim panas kurang lebih 40. Tapi saya pernah ngerasain sampai 6 derajat, sampai 45 atau 47 derajat saya pernah ngerasain. Gitu. Jadi panas-panas banget, dingin-dingin banget. Tapi ini di Madinah ya, yang 6 derajat sama 47 derajat. Tapi biasanya kalau di Mekah itu cenderung stabil ya. Kalau Mekah itu kurang lebih suhunya kayak Jakarta lah. Gitu. Tapi agak ada panas-panasnya dikit ya. Jakarta campur pantai lah kurang lebih gitu. Nah. Kemudian sholat jenazah. Nah, sholat jenazah ini kenapa saya masukin info tentang sholat jenazah? Karena sholat jenazah ini itu hampir dilakukan selama 5 waktu.
Ya, karena kenapa? Peraturan Arab Saudi itu bagus peraturannya. Jadi pemerintah Arab Saudi itu melarang orang yang meninggal disolatkan di seluruh, yang meninggal di Mekah sama Madinah ya. Orang yang meninggal di Mekah sama Madinah dilarang disolatkan di masjid manapun, kecuali di Masjidil Haram sama Masjid Nabawi. Itulah kelebihannya kalau meninggal di sana. Ya. Kalau di Indonesia paling mentok yang banyak nyolatin di Istiqlal, bener gak? Paling berapa ribu orang, ya kan? Tapi kalau di sana antara ratusan ribu atau jutaan orang, itu simpelnya, ya enggak? Bayangkan berapa syafaat, berapa doa yang didapat. Bisa jadi yang mendoakan itu ada ulama yang soleh, yang alim, ahli ibadah, atau bisa jadi ada wali di situ yang kita nggak tahu, ya enggak? Nah, itulah keutamaan meninggal di Madinah atau di Makkah. Makanya kata Rasulullah SAW, man arada ayyamuta bil Madinah falyamut biha. Barang siapa yang ingin meninggal di Madinah, hendaklah dia meninggal di sini. Artinya apa? Usahakan, entah dengan umroh, entah dengan haji, entah dengan kerja di sana, entah dengan jadi orang sana, ya kan? Seperti itu. Itu kata Rasulullah. Fa inni asfa' liman yamuta bil Madinah. Maka sesungguhnya aku akan mensyafaati orang yang meninggal di Madinah. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya ini salat jenazah itu bentar Bapak Ibu. 2 sampai 5 menit. As-salatu 'alal amwati athabakumullah. Simple, Ustaz, saya nggak paham bahasa Arab. Gimana Ustaz itu saya tahu itu salat mayat? Kalau abis assalamualaikum ada muadzin ngomong as-salatu, berarti itu salat mayat gitu aja. Simple ya. Ada suara as-salatu gitu. Ustaz kan doanya beda-beda Ustaz, antara doa banyak orang yang meninggal itu banyak atau cowok atau cewek, gimana? Yang penting niatnya. Bapak Ibu hafal, Ustaz saya hafalnya doa untuk cewek. Enggak apa-apa. Baca itu, tapi niatannya untuk yang ada di situ. Ya. Ustaz saya bawa hafalnya untuk cowok, Ustaz doanya. Karena saya bapak-bapak. Gimana Ustaz? Baca aja. Tapi niatnya diubah untuk orang yang meninggal di situ. Simple. Ya, simple. Gitu. Ini man syahidal janazah nih. Ini biar mempersingkat waktu ya. Fokus ke yang saya tebalkan. Jadi ya barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai ia menyolatkannya, pahalanya berapa? 1 qirat. Nyolatin doang 1 qirat. Sampai dia ngikutin makamin. Nah, yang ngikutin makamin biasanya cuma bapak-bapak. Terutama di Baqi kan deket tuh kalau Masjid Nabawi. Kalau Mekah jauh. Pemakamannya agak jauh. Ada yang di Ma'la, ada yang di luar Ma'la gitu. Nah, biasanya saya ngikutin. Kadang saya ngikutin. Itu biasanya berbondong-bondong gitu. Nah, itu. Saya kalau ngikutin dapat 2 qirat. Kata Rasulullah, qirat itu apa? Qirat itu setara 2 gunung yang besar. Di riwayat yang lain Rasulullah menyatakan tuh 1 qirat itu seperti gunung Uhud. Nah, pahalanya. Apalagi gunung ketika nyolatinnya itu di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Simple. Jadi kalau habis assalamualaikum jangan buru-buru. Ya. Kecuali ke toilet, beda cerita ya. Kecuali ke toilet. Kalau lupa pun pas udah nyampe perjalanan, ini hotel ya, ngadep ke hotel, as-sholatu ala, tunggu aja dulu, diri. Karena kan sholatnya berdiri ya. Allahu Akbar, cuma 4 takbir aja. Habis itu assalamualaikum, nggak perlu duduk, Bapak Ibu bisa langsung balik ke hotel. Dapat deh pahala 1 qirat. Apalagi pahala 1 qiratnya dalam bulan Ramadan, gitu ya. Jadi kita fokus di sana, fokus ibadah. Jadi para ulama itu yang tinggal di sana itu biasanya ketika bulan Ramadan nutup kajiannya, tutup semua. Entah itu ulama dari Arab Saudi, ulama-ulama sufi kayak Abu Yazid Ahmad, Abu Yamaliki, semua itu ditutup pengajian. Karena kenapa? Fokus ibadah biasanya. Gitu ya. Terus, nah ini mamin mayyitin, intinya maka syafaat doa mereka akan diperkenankan kalau lebih dari 100 orang. Sekarang saya nanya, yang salat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram lebih nggak dari 100 orang? Lebih, ya kan, ratusan ribu, jutaan. Maka insya Allah dapat syafaat dan doanya itu diperkenankan alias dikabulkan. Kalau 1 orang aja ngomong Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dia, apalagi kalau 1 juta orang yang nyolatkan gitu ya. Gitu. Makanya terkadang saya iri kalau ada
jemaah haji asal Indonesia, jemaah umroh asal Indonesia meninggal di tanah suci. Wah, enak banget. Gitu. Enak banget. Tuh. Takbir pertama, ya Allahu Akbar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Allahu Akbar. Apa? Shalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Takbir kita. Nah, kalau cowok hu, kalau cewek ha. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anha. Kalau cewek, Allahumma gfir laha warhamha Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau dua orang, Allahumma gfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Kalau banyak orang, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kalau banyak orang tapi cowok doang, cewek doang, Allahumma gfir lahunna warhamhunna wa'afihinna wa'fu anhunna. Pusing nggak ngafalinnya? Makanya saya bilang dari tadi itu kembali ke niat. Karena kenapa? Sekarang bukan waktunya untuk menghafal, ya. Sekarang waktunya untuk meluruskan niat. Ya, tapi meskipun nanti Bapak Ibu bisa download materinya silahkan gitu kan. Tapi jaga-jaga ketika praktek apa ya? Daripada mikir apa ya? Udah, mending niatin dulu deh. Baca yang dihafal, niatin, ya. Gitu ya, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Daripada apa ya? Udah apa ya? Allahu Akbar lah, udah Allahu Akbar lagi nanti imamnya. Gitu ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu. Yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Atau Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Di buku doa juga ada insyaallah nanti, atau Bapak Ibu nanti saya kasih linknya, silahkan di download ya. Nah, City Tour Madinah. Ini saya perlu ingatkan, untuk City Tour Madinah atau Mazarot, bahasa Arabnya Mazarot ya, atau City Tour Mekah, itu ada kemungkinan-kemungkinan. Kenapa saya bilang ada kemungkinan-kemungkinan? Karena umroh kali ini beda dengan umroh biasanya. Kenapa? Karena umroh kali ini seperti tadi diinfokan oleh Mas Anggi, ya, bahwa umroh kali ini itu padat. Ya. Sampai ada travel yang udah ngebooking hotel, tapi hotelnya ke-cancel sama mereka. Bismillah. Alhamdulillah. Saya kasih tahu kenapa. Ustadz, bukannya travel itu resmi? Ya, resmi. Kok bisa ke-cancel? Banyak gitu, bukan cuma Indonesia doang. Karena kenapa? Karena ketika nyampe sana, saya nanya, Bapak Ibu dengan cuma bisa bahasa Inggris doang. Ada yang nggak bisa bahasa Inggris, ada bahasa Arabnya pas-pasan. Dengan postur tubuh Asia seperti kita, Asia Tenggara, ya kan? Udah imut-imut, ya kan? Ya, mendekati putih juga enggak seperti orang Arab, ya enggak? Nyampe sana, ada orang Arab gede. Enggak, saya enggak mau keluar. Ini duit, 1.000 real, 10.000 real. Badan gede begini, orang Arab asli. Kira-kira petugas hotel lebih milih mana? Kita atau mereka? Itu kondisi di lapangan seperti itu Bapak Ibu. Nah, kondisi di lapangan seperti itu. Tapi insya Allah kita semoga aman ya. Amin. Seperti itu. Di lapangan seperti itu ya. Jadi banyak travel-travel yang kesian. Gitu. Apalagi di beberapa negara itu baru dibuka. Seperti apa? Seperti Turki, Iran. Iran kan jarang, itu udah berapa tahun saya nggak ngelihat orang Iran umroh gitu kan, baru dibuka seperti itu. Biasalah Iran mas Saudi dari dulu kayak begitu, gitu ya. Oke, nah apa hubungannya Ustaz sama City Tour, baik Madinah atau Mekah? Saking padatnya, terkadang City Tour itu bisa dipending sampai bisa di cancel. Saya kasih tahu pahit-pahitnya sekarang. Bisa dipending atau bisa di cancel. Karena kenapa? Ngelihat kondisi situasi di sana. Makanya sekarang kita kuat-kuatan doa aja. Semoga
kita nggak ada masalah di sana dan city tournya berjalan lancar gitu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terutama di bulan Ramadan. Dan terkadang bukan karena padat juga. Karena pengalaman saya dari kuliah tahun berapa ya? 2010 lah itu di sana. Maaf. Nah, pengalaman di sana selama 2000 itu terkadang Arab Saudi itu, ini orang Arab asli nih Bapak Ibu, Yusuf nih. Beliau orang Jeddah. Ya, Pak Yusuf ya. Di Saudi itu peraturan suka berubah ya? Nah, berapa jaraknya, berapa berubahnya? Berapa lama? Bisa sehari? Bisa sejam? Seperti itu Bapak Ibu ya. Itulah kondisi tipikal orang Arab ya. Jadi saya kasih pahitnya dulu karena kenapa? Mending saya kasih infokan pahitnya, tapi ketika di sana itu tawar atau manis, ya enggak? Dibandingkan saya infokan manis yang nyampe di sana tawar atau apa? Pahit. Saya selalu ngomong seperti ini ya, setiap saya ke jamaah seperti itu. Oke. Tapi city tour yang pas ini jangan sampai terlewatkan, yaitu kemana? Ke Baki. Tapi ini kita ngikutin madhab sana ya Bapak Ibu ya, madhabnya Saudi ya. Ziarah itu kalau ke Baki itu bapak-bapak aja yang bisa masuk ya, ibu-ibu nggak bisa masuk ya. Meskipun dulu ketika zaman Turki Utsmani itu ibu-ibu bisa masuk. Ya, ketika sekarang aja nggak bisa gitu. Jadi bapak-bapak jangan lewatkan kesempatan meskipun nggak ada mutawifnya. Karena saya yakin insya Allah kalau ke Baki nggak akan kesasar. Kesasar pun kesasar di makam, ya, di kuburan. Karena kenapa? Ibu-ibu nanti kalau ke Baki itu biasanya di luar, gitu ya. Nah, karena kenapa? Ini adalah pemakaman yang akan dibangkitkan oleh Allah nomor 2 ketika hari kiamat. Dan ini kata Rasulullah yang dimakamkan di sini itu semuanya dapat syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, ya, jangan sering-sering kalau bisa ziarah ke Baki. Ini saya kasih tahu jam-jamnya. Habis subuh, triknya kalau ke Baki ya. Habis subuh, sholat di samping kubah hijau. Ya, ini bapak-bapak ya. Ibu-ibu kan nggak bisa, jadi dari luar aja gitu. Bapak-bapak biasanya bukanya habis subuh. Terus caranya gimana Ustaz? Habis subuh, sebelum subuh itu sholatnya di luar, bukan di dalam tembok ya. Bukan di dalam tembok, tapi di luar tembok di samping kubah hijau. Paling depan kiblat pokoknya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung kita ke Baki, ke arah Baki gitu. Karena kenapa? Biasanya cuma 30 menit, 1 jam dibukanya seperti itu. Nah, terus yang kedua, itu biasanya habis asar. Habis asar. Sama sholatnya di situ juga. Di luar tembok. Atau di samping kubah hijau. Itu biasanya saya triknya seperti itu. Nah, ke Baki. Seperti itu. Kalau zuhur kadang ya, kadang buka, kadang enggak. Tapi yang pasti buka biasanya sih setelah subuh sama setelah asar. Gitu. Ya. Oke, itu ke Baki. Disinilah dimakamkan Sayyidina Utsman bin Affan, Imam Malik di sini, Sayyidah Aisyah di sini, hampir semua istri Nabi semua di sini kecuali Sayyidah Khadijah di Ma'lah ya. Terus kurang lebih ini berapa ya? 10.000 atau 60.000 sahabat dimakamkan di sini. Itu yang saya tahu. Gitu. Ya, ini di Baki. Saya gitu ya, kurang lebih ya. Nah, terus kita akan ke Masjid Quba insyaallah ya. Masjid Quba ini la masjidun ussisa 'ala taqwa fi min awwali yaumin. Jadi ini adalah masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan Masjid Nabawi, Masjid Quba. Karena kenapa Ustaz? Kok nggak Masjid Nabawi dulu? Mekah ada di sini, ya. Masjid Quba ada di tengah. Masjid Nabawi ada di sini. Jadi searah gitu. Nah, jadi kalau dari nanti Bapak Ibu yang Madinah duluan, Madinah nanti kalau ke Mekah naik bis ya, Madinah, Quba, Mekah gitu. Jadi searah, sejalur.
Jadi Rasulullah SAW tuh singgah dulu di situ, bangun masjid. Dan masjid dulu tuh dibangunnya bukan bangun-bangunan, enggak. Ini batu taruh sebelah sono, batu taruh sebelah sono, batu taruh sebelah sini. Jadi taruh batu doang atau digarisin atau kasih pelepah kurma gitu. Segitunya, sesederhana itu Rasulullah SAW dulu membangun masjid. Tapi keberkahannya sampai sekarang. Ya. Ketika ke Masjid Quba, jangan lupa untuk sholat. Sholat apa? Sholat sunnah 2 rakaat. Wuduknya di mana? Di hotel. Karena kenapa? Karena kalau sholat di Masjid Quba, wuduknya di hotel atau di rumah, dapat pahala umroh. Man tatahhara fi baiti, barang siapa yang bersuci di rumahnya atau di tempat tinggalnya, tsumma ata Masjid Quba, kemudian datang ke Masjid Quba, maka pahalanya ka'ajri umroh, seperti pahala umroh. Ustaz, kalau batal di tengah jalan, wuduk lagi, ya, wuduk lagi gitu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Oke, next. Jadi Bapak Ibu dapat pahala umroh sebelum umroh. Yang dari Mekah berarti dapat pahala umroh setelah umroh. Sekarang enak ya. Pemerintah Arab Saudi itu memudahkan kita untuk bolak-balik ke Masjid Quba. Itu ada apa ya? Mobil golf itu dari depan Masjid Gumamah, depan Masjid Nabawi itu ada masjid namanya Masjid Gumamah. Di daerah situ ada mobil golf. Dulu itu saya bayarnya berapa ya? 10 atau 20 real lah satu orang. 10 ya? Nah, nggak tahu deh sekarang ya. Nah, nanti lihat aja harganya. Mondar-mandir gitu. Tapi nggak tahu deh sekarang. Masih ada nggak antar gitu? Masih ya? Nah, terus jam-jamnya itu rada-rada. Saya bilang rada-rada kenapa? Kadang ada, kadang enggak gitu. Kalau ada berjejer banyak banget. Tapi ke situ lagi udah nggak ada. Udah nggak ada gitu karena rame peminatnya gitu. Atau bisa juga Bapak Ibu nyewa mobil. Tapi kalau nyewa mobil jangan lupa infokan ke pembimbing ya. Dan usahakan harus ada bapak-bapak yang ikut ya. Gitu. Oke, next ya. Gunung Uhud ya. Gunung Uhud. Jadi kata Rasulullah, ini jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh, gunung yang kita cintai dan gunung itu mencintai kita. Di riwayat yang lain Rasulullah SAW bilang Gunung Uhud itu jabalun min jibalil jannah, gunung dari gunung-gunung di surga. Jadi kalau kita masuk surga nanti insya Allah, amin, amin, kita insya Allah bisa lihat Gunung Uhud lagi ya. Karena gunung ini juga akan diangkat ke surga seperti Raudhah itu diangkat ke surga gitu. Ini kata Rasulullah. Terus puncak di Uhud itu kita ziarah di sini. Jadi yang paling tengah ini yang ada apa tuh namanya? Ada bangunan tembok yang bawah itu kuburan, itu makam paman Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi yang syahid ketika perang Uhud. Ya, kita ziarah di situ nanti. Nah, oke, next. Masjid Qiblatain biasanya ya ini lewat doang biasanya. Lewat doang gitu. Ya, lewat doang. Ini Masjid Qiblatain itu ada 2 riwayat. Masjid Qiblatain itu yang jelas ya. Dulu sahabat itu rukuk begini. Rukuknya kemana Ustaz? Masjidil Aqsa. Datang sahabat dari Masjid Nabawi. Sahabat dari Masjid Nabawi itu tahu bahwa kiblat dulu dipindah ke Masjidil Haram. Zaman itu belum ada sepeda, belum ada motor, belum ada mobil ya. Jalan kaki kalau nggak unta, kalau nggak kuda. Dan lumayan waktu itu jalan nggak lurus gitu kan. Nah, datang sahabat yang lain tuh pada jemaah di Masjid Qiblatain begini. Ngomong, "Ayyuhal muslimun, wahai orang Islam, Nabi Muhammad udah pindah kiblat ke Masjidil Haram. 180 derajat begini Bapak Ibu." Ustadz kok bisa percaya? Karena dulu zaman sahabat itu nggak ada satupun yang berbohong. As-sahabi kulluhum udul, kata para ulama. Seluruh sahabat itu adil. Adil itu nggak pernah bohong. Satu perkataannya itu dipercaya. Meskipun mereka bercandanya itu nggak ada yang bohong. Gitu. Bisa dipahami ya? Gitu. Makanya para sahabat tuh sangat
dipercaya omongannya. Gitu. Ini di Kiblaten ya. Tapi riwayat lain menyebutkan itu juga terjadi di Masjid Kuba. Jadi ada 2 riwayat. Ya. Nah, terus kita juga biasanya lewat ya ke Masjid 7, Sab'u Masajid. Ustadz, kenapa kok disebut Masjid 7? Karena di situ ada 7 masjid yang digabung jadi satu. Dulu itu ada 7 masjid, tapi sama pemerintah Saudi, masjid itu berdekatan, digabung jadi satu. Ada Masjid Salman Al-Farisi. Masjid nama sahabat ya di sini. Kenapa usah disebutkan Masjid Salman Al-Farisi? Sahabat Salman Al-Farisi pernah sholat di sana. Ya. Jadi para ulama, para orang soleh, nggak usah di Arab Saudi, nggak usah ketika zaman sahabat ya. Di sini deh. Di sini ada wali sholat di situ. Dibangun masjid nggak? Ini meniru yang dilakukan para sahabat dulu nih. Salman Al-Farisi pernah sholat di situ, dibangun Masjid Salman Al-Farisi. Abu Bakar As-Siddiq pernah sholat di situ, dibangun Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab pernah sholat di situ, dibangun Masjid Umar bin Khattab. Masjid Utsman bin Affan, Masjid Ali, Masjid Sa'ad bin Mu'ad. Dan yang paling bersejarah itu yang paling bawah, Masjid Fatah. Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami akan buka ya, dengan pembukaan yang sangat jelas. Buka apa Ustaz? Merdekakan. Apa itu? Ketika turun ayat itu Rasulullah sedang nyangkul. Nyangkul apa Ustaz? Buat parit. Buat apa? Perang Khandaq. Jadi di sini terjadi perang Khandaq juga. Tang loh. Muncul percikan api. Apa? Konstantinopel akan dimerdekakan. Mukul lagi. Habis itu Syam. Mukul lagi. Karena kenapa Ustaz? Kok Nabi yang nyangkul bukan sahabat? Sahabat nggak ada yang berhasil. Nabi doang yang berhasil. Karena kenapa? Saking kerasnya bebatuan di situ. Itulah sejarah dari Masjid Fatah. Masjid Fatah itu kalau di sini ya, posisinya saya kasih tahu sebelah kiri. Ini kan depannya di jalanan. Sebelah kiri paling atas kecil. Kayak ada ruangannya mungkin ukuran 5 kali 2 meter atau 5 kali 3 meter. Mungkin setengah karpet ini kayaknya. Setengah karpet depan itu. Nah, itu. Terkadang dibuka, terkadang enggak. Kalau lagi dibuka, Bapak Ibu silakan sholat di situ nggak apa-apa. Karena dulu Rasulullah SAW juga pernah sholat di situ. Dan sahabat juga pernah sholat di situ. Gitu. Ya. Kalau ini nggak usah saya jelasin ya. Ibu-ibu lebih jago insya Allah dari saya. Apa? Pasar kurma. Kalau belanja kurma macam-macam, ada yang belanjanya dekat Masjid Nabawi, ada di pasar kurma, silakan bebas ya. Nah, ibu-ibu ya. Nah, ibu-ibu di sini nggak perlu mutawif, nggak perlu pembimbing. Semua pedagangnya jago bahasa Indonesia ya. Bahkan ada yang bisa bahasa Jawa, bahasa Sunda ya. Disinilah pembimbing itu beristirahat. Oke. Nah, umroh ya, umroh sekarang. Nah, umroh. Nah, balik lagi tadi yang ke Mekah dulu, berarti ada 2 cara ihram ya. 2 cara ihram, bisa di pesawat, bisa di Jeddah. Ustadz di mana? Enggak, yang Mekah. Yang terakhir nih. Ya. Kalau yang Madinah berarti kalau yang dari Madinah dulu berarti di mana? Di Masjid Dzul Hulaifah atau di Bir Ali ya. Tapi kalau yang Mekah itu bisa di atas pesawat atau bisa di bandara. Jazakallahu khair. Nah, semua ada plus minusnya. Kalau di atas pesawat, kelebihannya itu ketika nyampe bandara itu tenang, cuman nyari kalau yang mau ke kamar mandi gitu kan, nggak sibuk masang, itu enaknya. Cuman ribetnya di atas pesawat doang. Itu. Yang kedua, bagi yang nggak kuat dingin ya agak nahan dingin lah 1-2 jam gitu kan. Gitu. Kalau di bandara enaknya bisa apa? Luas tempat gantiinnya itu. Cuman nggak enaknya terkadang sering sih saya jumpai gitu kan. Makanya saya sering minta jemaah itu makainya di atas pesawat. Tapi Bapak Ibu
acuannya di mana Ustaz kita makainya yang akhir Ramadan ya? Acuannya ikuti pembimbingnya atau arahan primatur nanti ya. Makainya apakah di pesawat ataukah di bandara? Karena kita nanti lihat. Nah, jadi primatur ada orang dalam nanti di Bandara Jeddah, lihat kondisinya nanti di sana. Apakah lebih nyaman mana? Makai di bandara atau makai di pesawat? Terkadang kenapa Ustaz kok gitu aja dibahas? Karena kan sering nyampe di bandara itu yallah haji. Baru turun dari pesawat ya. Baru ke kamar mandi yallah. Belum pakai ihram gimana? Yallah. Karena kenapa? Kredit. Begitulah kondisi di Bandara Jeddah ya. Begitulah kondisi di Bandara Jeddah. Seperti itu. Nah, jadi takutnya kenapa? Sayang, buru-buru masih pakai daleman. Bapak-bapak, ya kan? Jadi jaga-jaga seperti itu. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali umroh, ini sunnahnya Ustaz, umroh itu berapa kali? Berkali-kali. Yang udah pernah 2-3 kali atau berkali-kali umroh, kalau ada uang lagi kumpulin untuk umroh lagi. Ustaz, bukannya sedekah untuk tetangga fakir miskin itu penting? Penting. Tapi umroh juga penting. Karena kenapa? Nggak ada orang balik dari umroh itu makin miskin. Yang ada antara dua, tetap tercukupi atau makin kaya, gitu aja. Ya enggak? Nah, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un ilal jannah. Antara umroh yang satu, Bapak Ibu yang pernah umroh dulu, sekarang umroh lagi, otomatis antara kedua umroh ini kan ada dosa. Itu insya Allah terhapus, ya. Itu kata Rasulullah SAW, dan ini hadis sahih di Imam Bukhari dan Muslim. Ini hadis yang lain. Tabi'u bainal haji wal umrah. Nah ini lagi haji juga berkali-kali. Tabi'u bainal haji wal umrah, kata Rasulullah. Iringilah ibadah haji dengan memperbanyak ibadah umroh, juga memperbanyak berikutnya seperti itu. Jadi habis haji lagi. Bahkan para ulama ini jarang disebutkan ya. Ulama itu ulama salaf dulu itu haji sama umrohnya dihitung. Saya pernah umroh sekian ratus kali, sekian ribu kali. Bahkan ada ulama yang umurnya 70 tahun, 60 tahun, umrohnya berapa kali? 60 kali. Berarti dia umroh dari umur 10 tahun sampai wafat. Hajinya itu dari umur 10 tahun sampai wafat. Itu. Umur 70 tahun, hajinya 60 kali. Itu sampai dihitung Bapak Ibu. Ustaz, kok ulama dulu seperti itu? Karena mereka untuk memotivasi diri. Terus bikin kitab ditulis seperti itu untuk apa? Tahaddus bin nikmah, agar orang lain tuh semangat. Ya. Seperti itu. Itu ulama dulu seperti itu. Gitu ya. Nah, syaratnya kita udah tahu, Islam, balik, akal sehat, merdeka, mampu ya. Kemudian rukun umroh itu harus tertib ya. Ihram, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Nah, sekarang kita ihram dulu. Ya. Nih kita bareng-bareng Bapak Ibu ya. Pertama itu ini kalau ibu-ibu mah nggak usah pakai ihram ya. Ibu-ibu kalau umroh itu jagoannya. Karena kenapa? Pakai pakaian apapun sah. Ya, Ustaz, tapi kenapa kok jemaah Indonesia tuh mayoritas pakai pakaian putih? Itu pakai pakaian putih karena untuk ngikutin sunnah. Sunnah pakai pakaian putih sunnah nggak? Sunnah. Gitu. Yang kedua, itu emang udah tradisi dari dulu. Jadi biar bisa bedain, oh ini Indonesia. Itu seperti itu. Oke ya. Ini ya, ini khusus untuk bapak-bapak. Nah, bapak-bapak ini cuma 2 helai. Kalau ibu-ibu 20 helai juga sah. Malah disunahkan. Karena kenapa? Untuk menutup aurat. Tapi kalau bapak-bapak 2 helai, Ustaz saya belum terbiasa, Ustaz nggak pakai daleman, latihan ya. Sekarang prakteknya latihan di rumah berkali-kali, nanti terbiasa ya. Simpelnya gini, kayak pakai sarung. Saya kasih tahu ya. Ini. Oke ya, silakan bapak-bapak yang mau ikut. Ada 2 lagi. Yang mau nyoba silakan. Ada 2 lagi. Yang belum pernah, silakan.
Coba ya. Nah, ini ya. Rentangkan seperti ini ya. Ujung sama ujung tuh dipegang. Ini caranya macam-macam ya, Bapak Ibu ya. Bapak-bapak jangan ditiru dulu ya. Nah, ini saya pakai cara satu, nggak usah saya contohkan juga gampang. Dilibat-libatin seperti ini. Simpel. Cuman minusnya kalau jalan itu susah. Oke. Terus kalau duduk tahiyat juga susah. Aduh, nih. Terus habis itu begini, apalagi maaf ya kalau yang berat badannya tuh sampai begini. Nih saya yang segini aja begini gitu kan. Yang berat badan saya segini aja begini gitu. Oke, itu yang pertama. Saya nggak saranin seperti ini ya. Yang kedua, Bu Sri. Sambil dimakan ya, Bapak. Nah, yang kedua, ini saya nggak pakai sabuk ya. Kalau pakai sabuk lebih erat. Tapi saya praktekkan nggak pakai sabuk dulu. Mungkin Bu Sri ada sabuk nggak? Ada sabuk nggak? Nah, ini saya nggak pakai sabuk ya. Karena ini menurut saya ini cara yang paling kenceng meskipun nggak pakai sabuk. Apalagi dibarengin sabuk lebih kenceng lagi. Nih, ujung ketemu ujung, Mbak. Dipegang, ya. Oke, saya biasanya seperti ini. Ini sebelah kiri, karena saya nggak kidal ya. Seperti ini, udah kiri Pak. Oke, nah gini. Oke, ini taruh di tengah, ya. Sekarang udah pakai sarung. Satu. Nah, perutnya dikempesin, ya. Oke. Nah, ini dilepas, yang depan dilepas, lihat. Ini dilepas. Nah, pegang yang satu. Nah, ini ditarik ke belakang. Nah, oke. Ini ditarik ke belakang. Ini cara saya ya, macam-macam. Ya, nih. Yang ke belakang, yang ini Pak. Nah, ininya ditarik ke belakang sini. Kalau ada pasangan bawa istri enak, dibantuin. Nah, terus, Bapak ngadep ke belakang. Ini gunanya satu lagi. Gunanya apa? Kalau lagi umroh, buat pegangannya istri. Ya, oke. Habis itu baru deh diginiin. Nah, biasanya saya giniin dulu ya, rapetin, baru digulung. Nah, kalau udah terbiasa, meskipun ini diginiin, lumayan kenceng. Gitu ya. Ini caranya. Nah, baru yang kedua ya. Nah, cukup seperti ini aja untuk yang atasannya. Nah, ini selipkan, masukkan ke dalam ya. Selipkan, masukkan ke dalam. Baru seperti ini. Ini ketika sholat atau ketika sa'i. Tapi ketika tawaf ya, ketika tawaf yang dibuka kanan atau kiri? Kanan. Angkat Pak, tangan kanannya angkat. Nah, begini. Oke? Nah, kalau tawaf, Ustadz, pertengahan tawaf, azan, iqomah gimana? Tutup lagi. Tutup lagi. Ustadz, ini sunnah atau wajib? Sunnah. Ustadz, saya lupa. Pas waktu tawaf saya begini, nggak dibuka. Boleh nggak? Boleh. Ngulang nggak tawaf ya? Nggak usah. Karena ini sunnah. Itu namanya ittiba. Ittiba begini. Apa? Ittiba. Ya. Ustadz, kenapa kok kita ininya putih? Sunnah Nabi. Sebenarnya sunnah ada dua. Rasulullah SAW pernah pakai warna putih dan warna hijau. Pernah warna hijau Rasulullah kain ihramnya. Itu. Oke? Bisa dipahami ya? Ini kalau bergerak jalan dipegang aja gini. Oh enggak Pak. Satu, ini gini Pak. Nah, ini diselipin. Selipin sini ya. Diselipin. Ya. Nah, ini begini, diselipin lagi biasanya. Nah, kalau jatuh dibenerin gitu. Atau Bapak Ibu kalau Ustadz, saya nggak mau ribet begitu, boleh nggak saya pakai cepitan? Oh boleh. Bawa cepitan
Kan ada jepitan tuh di Shopee atau Tokopedia tuh kan ya. Nah, silakan pakai jepitan aja, nggak masalah. Gitu. Pakai tali rapi. Ya. Kata ibu pakai tali rapi. Oke, gitu ya. Oke. Ada yang mau nyoba lagi, bapak-bapak? Mau coba? Nggak usah malu. Yuk, ayo coba. Mumpung ada saya di sini ya. Nah, coba bawahannya. Yang penting bawah ya. Yang penting bawahan. Nah, ayo Pak. Mari Pak, di sini Pak, di depan Pak. Jadi gini Pak, ayo sini Pak. Nah biar. Nah, jadi ujung ketemu ujung ya. Habis itu dipegang. Nah, kayak sarung. Habis itu ini dilepas yang depan. Nah, begini. Nah, ini ditarik ke belakang. Nah, ini gini. Lepas. Nah, lepas. Ini lepas tangannya. Nah, gini Pak. Kempesin, lipat. Nah, ini Pak. Kalau sama istri enak, atau sama teman di kamar ya nanti ya, sama teman gantian ya, gantian. Nah, cara yang paling simpel, pakai sabuk ya, pakai sabuk. Baru deh kita pakai sabuk. Tuh, ini ya Pak ya. Nah, nanti bisa dilebarin ya. Kurang lebih seperti itu ya caranya ya. Nah, gitu ya. Kurang lebih Bapak Ibu ya. Oke. Kurang lebih seperti itu ya untuk cara pemakaian kain ihramnya. في ليزر عادي اشوف الليزر اللون الاحمر هذا ليزر يا طيب ما يحتاج الاحمر خلاص ما يحتاج. Nah, oke Bapak Ibu, lanjut ya. Ini wajib umroh, itu niat, habis itu pakai ihram. Nah, ini ada larangan-larangannya, saya jelaskan ya. Sebelum mengenakan pakaian ihram itu ini sunnah ya. Sunnahnya itu motong kuku, nipiskan kumis, nyukur bulu ketiak, bulu kemaluan, mandi. Karena kenapa? Karena ketika pakai pakaian ihram biar nggak gatel. Ya, nggak gatel. Kan kadang tangan kita ini susah dikendalikan ya. Kemudian sholat sunnah ihram. Nah, laki-laki wajib pakai pakaian ihram, kemudian nah, wanita melepas penutup wajah dan tidak menggunakan sarung tangan. Nggak pakai cadar, nggak pakai masker. Ya. Kemudian boleh nggak pakai sarung tangan? Boleh, tapi yang telapak tangannya kebuka kan ada ya. Ada yang ininya ketutup, ininya kebuka ada ya. Nah itu boleh. Tapi kalau telapak tangannya ketutup boleh nggak? Seperti sarung tangan perawat atau dokter, nggak boleh. Karena kenapa? Ini wajib terbuka. Nah, oleh karena itu di mazhab Imam Syafi'i itu wajah sama telapak tangan itu bukan aurat. Itu ya. Nah, kemudian setelah mandi sunnah pakai wewangian. Ya, silakan. Khusus untuk ibu-ibu nih, sarung tangannya itu kan harus tidak boleh sebagian maupun seluruhnya. Jadi kadang-kadang tuh ada ibu-ibu tuh yang mungkin supaya ininya kencang dia pakai lewatin ini juga sebagian itu. Oh iya. Harus perhatikan. Iya, makasih ya Pak ya. Oke, intinya telapak tangannya tidak tertutup. Oke, next. Kemudian sunnahnya ketika setelah mandi itu pakai wewangian. Parfumnya disemprotin di mana? Badan atau kain ihram? Badan, bukan kain ihram, tapi badan. Ibu-ibu, bapak-bapak mandi dulu, habis mandi badannya yang disemprot, bukan pakaiannya.
Ya, bukan pakaian ibu atau pakaian bapak, ya, tapi badannya. Itu. Kemudian niat, ikuti. Labbaik Allahumma umratan atau nawaitul umrah lillahi ta'ala, atau saya niat umroh lillahi ta'ala. Udah, berarti sejak ngomong labbaik Allahumma umratan, sejak niat sampai tahallul itu nggak boleh melaksanakan, nggak boleh melakukan hal-hal yang dilarang. Nah, ini mikot Madinah yang tadi Masjid Dzulhulaifah. Nih, oh ya, yang dari Madinah hati-hati ya. Ketika bis turun, lihat dulu kondisinya kanan kiri ini sebelah mana. Oke, pantengin mutawifnya atau pembimbingnya. Kalau perlu ikut. Nah, takutnya ini masjid kecil atau gede? Takutnya ya, bapak ibu bisnya di sini, ibu nyarinya ke sini. Atau bisnya di sini, bapak ibu nyarinya ke sini gitu. Ya, terus yang kedua, yang paling penting di antara semua yang saya jelaskan ya, ada dua. Ada yang tahu apa? Yang paling penting itu dua. Yang pertama, bawa nemtek. Nemtek selalu dikalungin. Yang kedua, kuota internet selalu aktif. Karena kenapa? Itu adalah satu-satunya cara agar tidak tersesat atau hilang. Ya. Itu. Oke, bisa dipahami ya. Bawa nemtek sama kuota internet bebas. Beli kuota internet di Saudi boleh, beli roaming di Indonesia boleh. Ya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah, itu. Ini mikot ada banyak ya. Ada Jufah, Qurun Manazil, ya Lamlam, Zatu Irq dan sebagainya. Nah, sejak labbaik Allahumma umratan itu dilarang melaksanakan ini secara sengaja. Apa? Secara sengaja? Ustaz, kalau lupa gimana? Lupa enggak kena dam. Tapi kalau sengaja kena dam. Dam itu apa Ustaz? Dam itu artinya darah. Darah apa Ustaz? Nyembelih kambing sebagai konsekuensi melanggar ketentuan umroh itu. Apa? Nyukur rambut dari tubuh. Sengaja, tek, dam. Kalau nggak sengaja lupa, nggak dam. Ya meskipun banyak ustadz atau mutawif itu nggak sengaja kena dam. Kalau saya nggak setuju. Karena kata Rasulullah SAW, rufi al-qalam an thalathin. Ada 3 kondisi itu yang orang itu nggak dicatat dosa. Apa? As-sabi hatta yahtalim. Anak kecil sampai dia mimpi basah. Kemudian orang yang gila sampai dia sadar. Kemudian an-naim hatta yastaiqid. Orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi kalau ada orang mabok sambil dia itu jalan lagi tidur, dosa nggak? Enggak. Karena dia ngigok gitu kan. Nggak tahu dia nyari air, lagi ngelindur sambil jalan, dikira air ternyata bir. Dosa nggak? Enggak. Nah, gitu ya. Bisa difahami ya. Nah, gunting kuku, nutup kepala, meminang dan dipinang, mengenakan pakaian yang dijahit, bertengkar, dan ini semuanya ya, nutup wajah, berburu, pakai wewangian, menikahkan, ini semua larangan ihram. Ustaz, larangan ihram tuh sejak kapan? Sejak ngomong labbaik Allahumma umratan sampai tahallul. Habis tahallul boleh nggak? Boleh. Jadi ini cuma temporer ya. Kecuali yang satu ini, berhubungan suami istri. Berhubungan suami istri itu sadar nggak sadar tetap dam. Ustadz saya lupa, nggak mungkin kalau berhubungan suami istri lupa. Mustahil. Jadi para ulama sepakat, setahu saya sepakat ya, khusus hubungan suami istri wajib dam. Nggak ada istilah lupa. Ya. Oke, next. Yang dibolehkan ketika ihram apa Ustadz? Ubah posisi pakaian, kata tadi Bapak. Ustadz, gimana nanti? Ubah aja kalau pengen diubah posisinya. Nyuci pakaian ihram. Pakaian ihramnya ingin diganti. Nggak sengaja kena kotoran atau kena najis ya. Ganti beli baru. Boleh nggak? Boleh.
Nah, caranya gimana? Beli dulu. Masih pakai pakaian ihram, beli dulu. Atau minta tolong ke orang lain, beli dulu. Nyampe kamar baru ganti. Jangan lepas dulu, pakai kaos dulu, saya beli. Nggak boleh, ya, nggak boleh. Jadi wajib ada pakaiannya dulu, langsung diganti ketika itu juga. Gitu. Mandi boleh nggak? Boleh. Membersihkan kepala dan badan boleh. Rambut rontok tanpa disengaja boleh. Mengenakan jam tangan, headset, cincin, sendal, kacamata, ikat pinggang, tas pinggang, payung, perban, payung boleh ya, asalkan payungnya itu yang dipegang. Kan ada payung yang nempel tuh kan? Ya, yang nempel ini nggak boleh. Pakai peci boleh nggak? Nggak boleh. Ketika ihram, aduh panas depan Ka'bah Ustaz. Kain ihram saya giniin, jadikan kerudung, boleh nggak? Nggak boleh. Ya, jadi nggak boleh ada benda yang menempel di kepala. Tapi kalau dipegang tangan boleh nggak? Boleh. Ada, kita bawa tas, panas, kita pegang gini, boleh nggak? Boleh. Ada payung kita pegang gini, boleh nggak? Boleh. Bisa dipahami ya perbedaannya ya, Bapak Ibu. Oke, next. Talbiyah, perbanyak talbiyah sejak labbaik Allahumma umratan. Amalan yang paling disunahkan itu apa? Labbaik Allahumma labbaik. Syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, ini yang paling disunnahkan ketika setelah pakai pakaian ihram sampai sebelum masuk depan Ka'bah. Habis masuk depan Ka'bah baru deh kita tawaf gitu ya. Nah, masuk Mekah doanya kurang lebih sama dengan doa masuk Madinah. Masuk Masjidil Haram juga sama. Nah, keutamaannya ini 100.000 rakaat seperti yang tadi, hadis yang tadi ya. Kemudian melihat Ka'bah. Melihat Ka'bah itu adalah sebuah kemuliaan. Allahumma zid hadzal baita tashrifan dan seterusnya ya. Nanti ada di buku doa. Nah, kemudian tawaf. Tawaf itu doa yang paling disunahkan apa Ustaz? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Antara mana? Rukun Yamani sampai Hajar Selain itu apa Ustaz? Bebas. Mau baca yang ada di buku panduan boleh. Bapak Ibu mau sholawat juga boleh. Apapun boleh ya. Kenapa disediakan buku panduan? Terkadang orang Indonesia itu kalau udah nyampe sono bengong. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Daripada bengong, disediakan buku panduan untuk dibaca gitu ya. Oke. Nah, ini yang tadi itu ittiba ya, buka pundak sebelah kanan. Nah, nih. Ini penting. Ini apa? Maqam Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim. Biasanya kita lewatin. Lewat Bapak Ibu sambil deketin aja. Ya, dilihat ya. Kemudian Hijr Ismail. Hijr Ismail itu banyak riwayat menyebutkan ini adalah tempat Nabi Ismail sholat. Tapi ada riwayat dhaif ya. Hadisnya bukan sahih, hadis dhaif. Tapi perlu saya sampaikan karena kenapa? Meskipun dhaif ini pun hadis, riwayat dhaif menyebutkan di dalamnya itu ada makam Nabi Ismail dan Ibunda Hajar. Tapi hadisnya hadis dhaif ya. Tapi kata Imam Ahmad, hadis dhaif itu lebih aku sukai daripada perkataan sahabat gitu. Tapi intinya itu hadis ya, hadis dhaif. Macam-macam. Kemudian ini rukun Iraqi. Kenapa kok disebut rukun Iraqi? Karena ini lurus dengan negara Irak. Rukun Syami sebelah sononya. Ya. Kenapa? Lurus dengan negara Syam. Syam itu apa Ustaz? Palestina, Yordania, habis itu Libanon. Nah, itu Syami itu. Rukun Yamani, Yaman. Lurus lagi kemana? Indonesia. Ya. Ini Hajar Aswad. Ya, ini Hajar Aswad.
saran saya, kalau mendekati Hajar Aswad menjauh. Karena kenapa? Desek-desekan biasanya. Biasanya saya begitu, menjauh. Kalau udah lewat Hajar Aswad, mendekat dikit juga boleh. Ya. Gitu. Oke. Nah, ini biasanya kalau mau masuk Hijr Ismail, biasa sebelah sini, bukan sebelah sini. Ini ditutup sebelah sini biasanya. Dan itu nggak tentu. Ya, nggak tentu. Tuh, oke. Nah, ini pancuran emas. Next, Hajar Aswad. Ini Makom Ibrahim. Ini multazam. Nah, multazam tuh segini Bapak Ibu. Ustadz, sunnahnya doa di multazam gimana? Nempel. Ini tembok. Tembok nempel begini. Nah, makanya lebih berdesak-desakan daripada di raudhah. Oleh karena itu, berkah banget ada Rasulullah yang memberikan tempat mustajab seperti multazam, namanya apa? Raudhah yang tadi kita jelaskan ya. Makanya jangan dipaksakan Bapak Ibu. Meskipun Bapak Ibu bisa doa searah multazam boleh. Tapi lebih bagus tempel. Tapi saya nggak sarankan. Karena kenapa? Tahun lalu atau 2 tahun lalu saya lupa ya. Itu ada ibu-ibu nggak ngomong gitu kan. Waktu itu saya yang bimbing. Tiba-tiba ngilang. Ngilangnya apa? Sholat di Masjidil Haram bebarengan. Pulang-pulang nggak, kayaknya memar ya kayaknya. Ya saya nggak tahu karena kan saya nggak mungkin ngelihat itu kan, tapi ceritanya gitu memar. Karena kenapa? Maksa ke multazam atau ke Hajar Aswad, keinjek-injek, sampai kepalanya diinjek, punggungnya diinjek. Dalam hati saya, ya Allah, ibu untung balik. Kalau meninggal yang ditanya siapa mutawifnya Ustadz Uli. Padahal saya ketika manasik saya udah jelasin, hadir ketika itu manasik hadir. Waktu di sana juga bareng saya, gitu kan? Ya tapi namanya juga manusia beda-beda ya. Nyampe sana, nyoba gitu. Jadi berhati-hati gitu kan. Nah ini masuknya sebelah sini biasanya. Nah tapi nggak tahu waktunya jam-jamnya kadang buka kadang enggak gitu kan. Kalau pengen dicoba coba aja gitu, Bapak Ibu. Habis zuhur coba. Habis asar coba, habis maghrib coba, habis isya coba gitu. Kadang hari-hari tertentu juga gitu. Ya. Nah, ini rukun Yamani. Ya, rukun Yamani. Ustadz, sunnahnya gimana sih Ustadz? Sunnahnya ada 3. Baik rukun Yamani, rukun Hajar Aswad, sunnahnya ada 3. Pertama, kalau bisa cium. Oke, dua-duanya dicium. Iya, Rasulullah pernah nyium dua-duanya. Hadisnya sahih dua-duanya. Jadi kalau ada orang sok-sokan ngatain nyium rukun Yaman itu bid'ah, itu orangnya belum baca hadis mungkin. Padahal ada hadisnya Rasulullah nyium rukun Yamani. Nyium rukun Yamani, nyium rukun Hajar Aswad. Yang kedua, kalau nggak bisa nyium lebih padat, disentuh. Oke, dua-duanya disentuh. Kalau nggak bisa juga pakai isyarat. Nah, biasanya ketika Ramadan itu nyium susah banget, nyentuh juga susah. Biasanya pakai isyarat ya. Tapi ada waktu-waktu tertentu biasanya lebih longgar. Khususnya rukun Yamani ya. Kalau Hajar Aswad enggak ada waktu longgar Hajar Aswad. Tahu saya. Enggak ada waktu longgar. Karena kenapa? Orang udah berbondong-bondong di sini. Bahkan sering kejadian waktu kayak saya lupa juga tahun lalu atau 2 tahun yang lalu ya. Meninggal depan saya Bapak Ibu. Enggak tahu, yang penting bukan orang Indonesia. Meninggal di pelataran depan Ka'bah itu habis nyium Hajar Aswad. Itu. Sebabnya desek-desekan, mungkin paru-parunya nggak kuat atau badannya nggak kuat gitu kan. Gitu. Pernah waktu itu juga saya kesian gitu kan. Saya pengen nyoba nyium Hajar Aswad. Kakek-kakek Bapak Ibu, bukan orang Indonesia, kakek-kakek. Ya maaf ya, kakek-kakeknya udah tua, kurus, agak pendek. Nyium Hajar Aswad, ketekuk begini. Astagfirullahaladzim depan saya. Ya udah terpaksa saya tolongin. Saya nggak jadi nyium akhirnya. Demi nolong bapak-bapak itu kayaknya. Gitu. Jadi usahakan Bapak Ibu lihat kondisi kita. Fisik mental kita dilihat ya. Jangan sampai ya Bapak Ibu lebih tahu lah kondisinya seperti apa gitu. Kasihan ya, kasihan ustadznya, kasihan pembimbingnya, kasihan travelnya juga ya. Gitu. Next.
Nah ini Hijr Ismail ya. Yang udah saya jelasin tadi. Ini setelah tawaf. Nah sunnahnya setelah tawaf apa? Nutup pundak kanan, sholat sunnah sejajar ya, sejajar makom Ibrahim sama minum air zam-zam. Ini sunnah nggak wajib? Sunnah. Itu. Sofa Marwah. Ya, berapa kali? 7 kali. Atau 3,5 kali putaran. Ya, 3,5 kali putaran. Gitu. Dan biasanya ini kalau Ramadan itu tergantung. Saya pengennya, biasanya kalau saya bawa jemaah itu pengennya di lantai dasar. Bukan lantai bawah tanah. Ada bawah tanah ya. Di bawah lantai dasar adalah ada satu lagi. Saya nyebutnya lantai bawah tanah. Saya lebih sukanya itu dasar. Tapi terkadang petugas Masjidil Haram itu suka-suka dia. Padat dikit dialihin. Kadang dialihin ke bawah tanah, kadang dialihin lantai 2, kadang ke lantai 3, lantai 4 gitu. Oleh karena itu, ketika umroh pastikan ikuti pembimbingnya. Siapapun itu pembimbingnya ikutin. Ya. Tapi biasanya ketika umroh itu sering terpencar. Sering apa? Terpencar. Nah, sebelum terpencar, Bapak Ibu pastiin patokan hotelnya itu di mana. Ya, ingat-ingat hotelnya di mana. Terutama Bapak Ibu yang baru pertama kali umroh. Nah, makanya saya bilang tadi, buat jaga-jaga bawa ID card. Aktifin kuota internet. Biar bisa video call posisi di mana dijemput sama temennya atau sama pembimbingnya, gitu ya. Itu saya sering kejadian. Waktu mahasiswa saya pernah gitu loh. Kasihan Bapak Ibu. Waktu saya masih kuliah di sana, ada bapak-bapak dari Kalimantan. Sendalnya hilang. Nyeker di Masjid Nabawi, nggak bawa ID card, nggak bawa HP, bayangin. Lupa posisi hotelnya di mana. Akhirnya saya anterin atau tuh nyari hotelnya, bayangin nggak Bapak Ibu? ID card nggak bawa, sendal hilang, HP ditinggal, temen nggak ada. Ya Allah Pak, dalam hati saya. Jadi ya meskipun kembali lagi ke personal masing-masing ya ketika di Indonesia. Oleh karena itu para ulama itu sering ngomong sebelum umroh perbanyak taubat ya, perbanyak taubat, perbanyak istighfar ya, gitu agar nggak terjadi seperti itu ketika umroh. Nah ini doa ketika sa'i, Bismillahirrahmanirrahim, abda'u bima bada'allahu bi, dan sampai terakhir. Kemudian pas waktu sa'i, nah ini ketika yang ada ijo-ijonya itu lari kecil-kecil ya. Larinya seperti apa Ustaz? Seperti cewek lagi lari. Oh iya benar. Karena kenapa? Sa'i itu sunnahnya siapa? Ibunda Hajar. Bukan sunnah Nabi Ibrahim, bukan sunnah Nabi Muhammad, tapi sunnah Ibunda Hajar. Diturunkan ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Ismail, sampai diturunkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kita ke umatnya, gitu ya. Jadi larinya kecil-kecil. Tuh. Tapi itu sunnah. Kemudian tahallul. Apa tahal? Buat jaga-jaga ibu-ibu bawa gunting masing-masing ya. Bawa gunting masing-masing gitu. Nah, bapak-bapak ada 2 pilihan kalau tahallul. Mau dipendekin atau mau dibotak. Kalau pengen pahalanya 1, dipendekin. Pendekin Bu, kan 1 pahalanya. Dipendekin. Pendekinnya sama mana Ustaz? Pahalanya sama, dipendekin, digunting 3 helai atau dipendekin doang di salon ya. Atau pahalanya 3. Allahumma arhamil muhallikin, kata Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang menggundul pelontos kepalanya. Sahabat nanya, wal muqassirin ya Rasulullah. Ya Allah, ya Rasul, kalau mendekin doang gimana? Tahu nggak kenapa sahabat ini nanya? Karena dia mendekin doang. Rasulullah ulangi lagi, Allahumma arhamil muhallikin. Ya Allah, rahmatilah orang yang menggundul pelontos kepalanya. Sahabat ngulangi lagi, ya Rasul, kalau untuk yang mendekin gimana? Wal muqassirin ya Rasulullah. Baru yang ketiga kali wal muqassirin, dan orang-orang yang memendekkan kepalanya. Terus kalau gundul gimana caranya? Biar dapat 3 pahala. Caranya gini.
kalau pengen dibotak pelontos, jangan dipendekin dulu ketika biasanya orang nyampe sa'i ya, itu dipotong dulu. Saya potong dulu, nanti digondol. Percuma, pahalanya 1, bukan 3. Ini sering dilakukan, saya lihat ya. Ya nggak masalah kalau mau pengen pahala 1 ya silahkan gitu kan. Tapi kalau baru pengen pahala 3, jangan diapa-apain. Ya, jangan diapa-apain, jadi catut 1 pun, langsung ke salon gondol. Ustaz, salonnya di mana? Banyak, di hotel ada biasanya. Atau biasanya keluar dari tempat sa'i itu udah ada haji, botak haji. Sering banyak. Antara 10, 15, 20 setahu saya. 10 real, 15 real, 20 real. Mungkin paling mahal 20 setahu saya. Gitu. Udah langsung tuh seret. Nah, itu kalau mau ya, kalau mau. Tapi ada resikonya kadang. Kalau botak, resikonya apa Ustaz? Karena semangat pengen dapat pahala 3, saya botaknya di hotel. Nyampe hotel, lupa. Langsung ke kamar, langsung pakai baju. Udah. Itu banyak ya, yang kejadian seperti itu ada. Gitu ya. Jadi usahakan kalau mau ada 2 orang yang saling ngingetin gitu kan. Kalau 1 lupa, 1 ngingetin gitu. Bapak-bapak ya. Bapak-bapak Bu, jangan ibu-ibu yang dibotak ya. Nanti bapak-bapaknya protes nanti. Gitu. Ini keutamaannya, ini yang tadi hadis yang saya sebutkan, Allahumma ghfir lil muhallikin. Kemudian umrah di bulan Ramadan, nah ini pahalanya gede ya. Fa idza kana Ramadan i'tamiri fihi fa inna umratan fi Ramadan hajjah. Ini nasihat Rasulullah kepada seorang sahabiyah, sahabat perempuan yang enggak ikut haji. Karena kenapa? Dia pekerjaannya sebagai asisten rumah tangga, pembantu. Majikannya itu enggak ada. Ketika Rasulullah haji itu dia harus ngurusin rumah yang tempat dia bekerja. Makanya kata Rasulullah, nanti kalau Ramadan kamu umroh ya, karena pahalanya seperti haji bersamaku. Tuh. Jadi pahala umroh Ramadan apa? Seperti haji bersama Rasulullah gitu ya. Makanya umroh ketika Ramadan itu mahal. Hotelnya naik ya kan? Pesawatnya naik, makanannya naik, semuanya naik. Itu. Ini hadis yang lain, fa inna umratan fihi ta'dilu hajjah. Fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i, seperti itu. City Tour Mekah juga sama ya. Jadi ada kemungkinan bisa semuanya atau bisa sebagian atau nggak bisa semuanya. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nah itu untuk Mazarat Mekah, karena lihat situasi kondisi antara padat atau ada perubahan dari Arab Saudi seperti itu. Ini Ma'lah itu bisa dimasuki oleh bapak-bapak ya. Nah tapi kalau ketika City Tour itu lewat doang. Kalau mau ke sini silakan bapak-bapak bisa ke sini. Ya. Waktu itu saya bawa istri saya, tapi istri saya nunggu di luar. Saya doang yang bisa masuk, gitu. Sama bapak-bapak yang lain, gitu. Jadi di dalam ini ada makam Sayyidah Khadijah sama anaknya. Siapa? Anaknya bukan Ibrahim. Ya, Abdullah sama Al-Qasim di situ. Tuh. Masjid Jin. Nah, Masjid Jin tuh dekat Ma'lah. Itu biasa lewat doang. Bapak Ibu yang pengen ke situ, nah kalau Masjid Jin ibu-ibu bisa masuk ya. Nah, di Masjid Jin bisa masuk, tapi harus jalan kaki setahu saya. Kalau angkot agak susah. Gitu. Mina dan Musdalifah ya. Jadi nanti kita napak tilas di sana. Bapak Ibu napak tilas di sana. Menghayal haji. Jadi sebelum haji liatin dulu. Wah, ini kalau saya haji di sini nih. Amin ya. Yang udah haji pengen haji lagi enggak? Pengen ya. Gitu ya. Ini Arafah. Nah, Arafah ini. Oke, nah ini Arafah. Ini gunung apa? Jabal Rahmah. Ya. Terus Taif. Ya. Ini Taif. Kita ada City Tour ke Taif ya Bapak Ibu. Nanti akan diinfokan oleh tim Primatul, bisa ke Bu Sri, bisa ke Bu Mila atau bisa ke Mbak Amel ya. Nah, ini mikotnya beda nggak? Mikotnya, tempat mikotnya beda. Kalau ke Taif itu mikotnya bukan dari Jeddah,
Bukan dari Bir Ali, tapi dari namanya Qarnul Manazil. Dulu namanya Qarnul Manazil. Sekarang itu daerahnya diubah sama Arab Saudi, namanya As-Sailul Kabir. Apa? As-Sailul Kabir. Tuh, jadi mikotnya lewat sini kita. Nah ini di Taif itu ada makam Sayyidina Ibnu Abbas, ahli tafsir pertama, ya, dari sahabat. Ya, siapa? Sayyidina Ibnu Abbas. Ya, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Di sini makamnya ada di sini, dibangun masjid. Kemudian ada Masjid Siku. Masjid Siku itu sejarahnya gimana, Ustaz? Waktu itu Rasulullah dikejar-kejar ketika dakwah ke Taif, itu nggak diterima. Dilempar batu, habis itu pokoknya dikejar-kejar ya kan, sampai malaikat itu nawarin, "Ya Rasulullah, kalau Anda mau, saya bisa menjatuhkan 2 gunung ke mereka." Kata Rasulullah, enggak. Rasulullah beristirahat di situ, batu yang keras diginiin sama siku Rasulullah langsung lembut seperti bantal. Gitu. Itu mukjizat dari Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah mau, ya itu rata itu. Taif udah binasa, udah nggak ada Taif sekarang. Tapi kata Rasulullah enggak. Ketika ditawarkan seperti itu dari malaikat, Rasulullah jawab, "Saya ingin anak cucu mereka itu menjadi orang yang mengesahkan Allah." Rasulullah doanya gitu doang loh. Apa sekarang yang terjadi di Taif? Taif jadi pusat tahfidz Quran se-Arab Saudi. Modelnya kalau Indonesia tuh kayak Kudusnya Indonesia, Bapak Ibu, di Taif. Gitu. Itu berkahnya Rasulullah SAW. Nah kemudian ada pabrik parfum Mawar dan juga udah kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Dan nanti ya Bapak Ibu ketika di bandara ya, nanti kita Bapak Ibu akan berkumpul di bandara. Jadi usahakan ketika nanti kalau di pesawat ya, itu kan toiletnya kecil-kecil ya. Nah jadi Bapak Ibu lihat kalau udah kebelet langsung aja, jangan ditunda-tunda. Takutnya ketika ditunda itu malah antri gitu ya. Nah terus toiletnya itu pakai flush toilet sama airnya. Nah ini trik saya, Bapak Ibu, nanti ketika di pesawat itu kan dikasih air nih atau dikasih botol gelas seperti ini, itu jangan dibuang. Buat apa? Airnya itu ngambil dari keran. Daripada nanti maaf ya bersihinnya pakai tangan, mending ditadangin sama gelas plastik kecil itu. Itu biasanya saya begitu. Itu triknya. Itu. Nah, iya bahasanya seperti itu, Pak. Gitu ya. Terus ada juga ya, ini bagi Bapak Ibu yang berminat untuk membadalkan umroh ya. Membadalkan umroh itu Primatur juga menyediakan badal umroh. Nanti untuk badal umroh detailnya itu bisa langsung dijelaskan oleh Bu Sri, Bu Mila atau Mbak Amel ya. Demikian pula badal haji ya. Badal haji kita resmi ya. Badal haji, badal umroh kita resmi ya. Ada tim kami nanti yang di Arab Saudi ya. Badal haji juga bisa langsung menghubungi Bu Sri, Bu Mila atau Mbak Amel ya, badal hajinya. Nah, karena haji terus kita juga ada haji furoda juga, ada juga haji plus ya. Haji furoda itu langsung berangkat, kalau haji plus itu nunggunya lebih cepat daripada haji reguler. Itu sama, bisa ke Bu Sri, Bu Mila atau Mbak Amel juga ya Bapak Ibu. Gitu. Dan kurang lebih seperti itu. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita di Indonesia kan pakai mazhab Imam Syafi'i. Iya, betul. Sedangkan di Mekah Madinah kan mazhabnya bukan Imam Syafi'i. Kalau kita campurkan mazhab, hukumnya terbuka. Iya. Dalam hukum kaidah. Yang ingin saya tanyakan, apa sebaiknya
kita sampai di Mekah atau di Madinah. Nah kalau masa ini kita akan jadi tawaf itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana juga cara wudhunya. Karena nggak mungkin dalam satu rukun itu berbeda-bedakan. Kalau seandainya kita pakai hukum Syafi'i kan mulai dari sholatnya, dari wudhunya, dari batalnya, kita harus pakai Syafi'i. Kembali juga sama. Ini yang pertama. Yang kedua, yang ingin saya tanyakan, kita setelah kita melaksanakan umrah wajib, kita sudah tahallul botak. Setelah kita melaksanakan umrah sunnah, kemudian rambutnya tahallulnya bagaimana itu udah habis dari bapak. Nah ini yang kedua. Ya. Yang ketiga yang ingin saya tanyakan tentang badan umrah. Seandainya kita memadarkan seseorang dengan badan dibayar, bayar orang. Kemudian, setelah umrah sunnah kita memadarkan juga orang yang sama di saat yang sama. Apakah itu boleh atau tidak? Nah, itu aja sementara. Oke. Terima kasih. Ya. Saya jawab langsung dulu ya, biar saya nggak lupa. Baru nanti ke penanya kedua. Pertanyaan pertama, talfik madhab itu ada di HP saya, tapi maaf Pak, HP saya udah saya rangkum dari kitabnya. Cuma lagi dipakai buat live streaming Pak, nggak apa-apa ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Itu udah dijelaskan oleh Imam Nawawi juga kalau nggak salah. Itu nggak perlu talfik madhab. Jadi ada pendapat minoritas dari madhab Syafi'i yang memperbolehkan memberikan rukhsah kita. Ketika suasana kredit, bukan di Mekah Madinah aja, kredit ya. Contohnya di majelis taklim gitu Pak ya. Di majelis taklim dan kita nggak bisa keluar, padat. Contohnya haul guru sekumpul atau haul Solo, pokoknya atau ada acara Syekh Sudes ketika ke Masjid Istiqlal, padat di tengah, mau ke kamar mandi udah susah, gitu kan? Mau wudhu lagi, itu gimana? Nggak perlu talfik madhab, karena ada minoritas pendapat Imam Syafi'i itu atau pendapat Syafi'i yang mengatakan khusus ketika kredit padat bersentuhan itu nggak batal, bersentuhan nggak batal, itu Pak. Nanti Bapak bisa kontak saya ya. Nanti saya kirimkan kalau perlu teksnya. Ini nomor saya ya. Oh enggak, ini nomor istri. Sorry. Ini silakan di download atau nanti saya kasih nomor saya Bapak ya. Nah, ini materinya yang tadi Bapak Ibu. Nah, itu pendapat Imam Syafi'i seperti itu. Ya, itu udah dikutip oleh Imam Nawawi di Fiqhul Umrah kalau nggak salah, gitu. Nanti saya kirimkan Pak ya. Nah itu yang pertama. Untuk talfik madhab kita nggak perlu talfik madhab. Jadi ada dua pendapat. Kita pindah madhab atau kita pakai madhab minoritas dari madhab Syafi'i. Gitu. Kita pindah madhab nggak? Enggak. Karena itu masih masuk pendapat Imam Syafi'i. Gitu. Bisa dipahami Pak ya. Terus pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua apa Pak? Oh, cukur. Nah, kalau kita udah botak ya, cukurnya gimana? Itu bil isyarah, kata para ulama. Isyarahnya gimana? Ya isyarah cukup kita taruh gunting, kita gini-giniin. Atau pisau pedang digini-giniin, Pak. Atau cukuran diginiin. Itu udah cukup, kata para ulama. Dan itu bukan kondisi kontemporer doang, sekarang doang, enggak. Itu udah sejak zaman dulu udah seperti itu. Umat Islam banyak yang nanya dan itu udah dijawab oleh para ulama. Terus yang ketiga, boleh nggak ketika kita sambil umroh sunnah kita nggak badalin juga? Nggak boleh. Kalau kita mau umroh sunnah ya umroh sunnah untuk diri kita sendiri silakan. Tapi ketika kita ngebadalin orang lain, ya berarti kita ngebadalin untuk orang itu doang. Iya, maksudnya kita bayar juga. Oh boleh. Oh boleh. Mau 10 orang, 100 orang nggak masalah. Itu. Bapak bayar 100 ustadz atau 100 mutawif buat
ngumrohin satu orang. Wah, pahalanya gede banget tuh. Gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi nggak ada larangan. Terus kata As-Sayyid Al-Ghumari mengatakan, selama tidak ada larangan, sama Syekh Ali Jum'ah juga pernah bilang, malam yunha anhu, selama nggak ada larangan itu nggak masalah. Itu prinsipnya seperti itu, selama nggak ada larangan. Gitu. Bisa dipahami ya Pak ya? Ada yang pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, kalau melakukan sholat sunat umroh itu berarti kalau saya misalnya ke Madinah, berarti itu di hotel ya? Dilakukannya di hotel terus sebelum pakai ihram, sebelum pakai baju ini ya, kalau kita umroh gitu. Itu sama ini, maksudnya itikaf di Madinah itu apa aja gitu? Oke. Makasih Ibu. Sholat sunnah umroh itu dilakukan setelah pakai pakaian ihram. Jadi pakai pakaian ihram dulu, ya. Ibu Madinah Mekah dulu. Madinah dulu pakai apa? Mandi, pakai minyak wangi badannya, habis itu pakai pakaian. Ibu baru ke Masjid Dzul Hulaifah di Bir Ali. Sholat sunnahnya di situ. Nah, di situ. Sholat sunnahnya di situ, 2 rakaat. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tentang iktikaf ya. Iktikaf di Madinah itu apa aja? Iktikaf di Madinah itu akhir Ramadan kan? Pokoknya iktikafnya di Madinah ya. Saya kurang tahu ya. Kalau tahun lalu tuh biasanya ada aplikasi di Play Store, di App Store itu bisa dikoordinir oleh pemerintah Arab Saudi, itu daftarnya di situ. Mandiri. Bedanya apa Ustaz? Kalau kita daftar pakai aplikasi nggak pakai aplikasi? Bedanya kalau pakai aplikasi itu bisa nentuin posisi biasanya. Itu kalau nggak pakai aplikasi ya mungkin di luar gitu kan, atau di pinggiran gitu. Jadi itu kayak ada tempat khusus Bapak Ibu bisa di situ gitu. Cuman setahu saya kalau pakai aplikasi itu baik di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu peraturannya agak ketat sih. Ketatnya nggak boleh ngaktifin HP, cuman boleh ngaji gitu kan. Pokoknya nggak bisa leluasa lah pakai gadget gitu. Itu setahu saya ya. Itu tahun lalu tapi nggak tahu tahun ini gitu. Dan fokus itikaf. Itikaf ya berarti dari habis maghrib sampai sebelum subuh ya. Bebas, Ibu ngambil waktu dari mana aja. Cuman setahu saya kalau pakai aplikasi itu ya dia ditentuin jam-jamnya jam sekian sampai jam sekian gitu kan. Nah, itu ya bebas. Nanti Ibu bisa bisa dilihat situasi dan kondisi menurut Ibu seperti apa gitu. Setahu saya seperti itu. Ibu kalau untuk itikaf, dan itikafnya itu Ibu bebas ya. Kalau dari travel sih bebas, Ibu mau itikaf sebelah mana bebas. Yang penting Ibu tahu arah hotel di sebelah mana. Habis itu Ibu kamar mandi sebelah mana buat jaga-jaga gitu kan. Nah, dan Ibu tahu kondisi aja, kondisi fisik dan diri kita sendiri gitu aja. Kurang lebih seperti itu. Nah, ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Ustaz, iya. Tapi udah nggak usah pakai. Oke. Gimana Ibu? Kan kita mau ada sunat safar. Iya. Kita berangkat jam 4. Jadi setelah sholat asar. Asar kan? Oh, kalau habis asar itu nggak boleh. Jadi kapan sholat safar? Berarti Ibu terbang jam berapa? Jam 00. 00. Oh, bisa di bandara bisa. Habis maghrib bisa, habis isya bisa. Bilang kan di rumah. Saya bilang bisa di rumah, bisa di tempat istirahat di tol atau di bandara atau di terminal gitu. Nah, jadi udah ini ya nggak bisa ditolerir itu. Kalau habis asar tuh nggak ada sholat. Kecuali, oh bagus Ibu nanya. Jadi saya ada penjelasan. Kecuali di Masjidil Haram 24 jam boleh sholat. Utamanya sholat sunnah atau tawaf? Tawaf. Jadi kalau pilih sholat sunnah atau tawaf? Tawaf. Bapak Ibu kita karena waktunya ya ngelihat langit sih takut hujan. Kita habis ini praktek dulu, habis itu langsung makan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kita doa dulu. Jadi ini sekarang langsung doa penutup.
marilah kita menengadahkan tangan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan kita, memberikan kita keberkahan, dan semoga Allah meridhoi kita dan Allah menerima amal ibadah kita, khususnya umroh kita di bulan Ramadan ya. Semoga menjadi amal jariyah kita, menyelamatkan kita di yaumul hisab. Ala hadhihi wa ala ni'matin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahaladzim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma sahhil umurana wa sahhil ibadatana khassatan fi hadzal umrah. Fi umrat Ramadan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu kulla syai'in sahla. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma rzuqna ziyarata rasulika nabiyil ummiyil wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rzuqna al-mauta fil Madinah aw Makkah. Allahumma rzuqna hidayataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.